Setelah Infinix ngeluarin Hot 50i-nya, menurut gua keren banget secara desain dan dia ada fitur senternya ya. Senternya udah pakai proyektor dan ini berguna banget buat kebutuhan sehari-hari. Akhirnya Infinix ngeluarin lagi nih versi lebih tingginya sedikit yaitu Hot 50. So, penasaran isinya apa aja? Buat tahu jawabannya lo tinggal duduk manis, siapin cemilan dan tonton video ini sampai habis bareng gua Dendi, dan langsung aja kita mulai videonya dan kita pindah ke kamera yang di atas. Let's go. Oke, ini dia boxnya Infinix Hot 50. Kalau kita lihat ini versi tengah-tengahnya ya. Jadi tengah-tengah menuju ke bawah sebenarnya. Jadi yang paling bawahnya itu adalah Hot 50i yang di sini, terus ada Hot 50, terus ada Hot 50 Pro dan Hot 50 Pro Plus yang kerjasamanya sama GKT48. Tapi di sini Hot 50 yang versi basicnya kerjasamanya sama Free Fire nih cuy, masih sama Free Fire. Oke, kalau kita lihat di sini tulisannya Infinix Free Fire ya, terus di depannya ini karakter Free Fire, terus di sini juga ada tulisan Hot 50 yang gede banget, terus di sini juga ada internal storage-nya 256GB, terus RAM-nya 12GB tapi dia 6+6 ya cuy ya, bukan 12GB pure. Oke, terus kalau misalnya di Hot 50i dia ada sertifikat TUV SUD ya, yang fluensinya dijamin sampai 48 bulan atau 4 tahun. Kalau di Hot 50 dia dijaminnya sampai 60 bulan atau 5 tahun buat kelancaran penggunaan handphonenya ya. Di sini juga ada ya tulisannya 5 year of smoothness. Jadi semoga aja ini bisa terjamin. Gue juga nggak tahu jaminannya apa, apakah digaransiin atau enggak. Tapi di sini dia udah ada sertifikasinya ya buat kelancaran sampai 5 tahun. Terus di sini juga ada SoC yang menurut gua akan jadi legend, yaitu Helio G100 prosesor. Sebenarnya ini upgrade dari Helio G99 prosesor ya. Oke, terus di sini juga ada 120Hz all new 800 nit bright display. Di sini gua nggak tahu dia pakai displaynya AMOLED atau IPS ya masih ya. Oke, kalau misalnya di bawah di sini ada SN, terus ada IMEI dan ada warnanya titanium grey kalau kalian lihat. Mungkin nggak kelihatan karena ini masih mengkilat-mengkilat. Terus di atasnya di sini ada tulisan Infinix Free Fire. Di sebelah kirinya ada Hot 50 NFC, dia juga splash proof, layar smooth, sadis no limit. Terus ada warranty-nya 15 bulan ya sekarang Infinix ya. Terus di kanannya juga sama ada Hot 50 NFC, splash proof, layar smooth, sadis no limit. Oke, kalau di belakangnya dia ada sedikit specs-nya ya. Di sini ada Hot 50 256 plus 6GB RAM, terus ada 7,7mm slim design, premium design. Terus di sini juga ada Helio G100 prosesor, 18 watt flash charge, Infinix AI. Dia ada AI-nya sekarang, tapi kita belum tahu nih AI-nya apa aja. Terus ada 120Hz 800 nit Full HD. Jadi mungkin ini nggak pakai AMOLED ya. Di sini pakai itu aja, IPS aja. Terus ada 4 year durable battery. Terus ada 1600 charge cycle guaranteed. Jadi dia bisa 1600 kali charger di garansi ini nih. Soalnya ada guarantinya. Terus di sini juga ada display dan semuanya ya. Networknya masih 4G aja karena ini masih Helio ya, G100. Terus ada operation systemnya ada di XOS 14.5, power build Android 14. Mungkin masih sama ya sama Infinix Hot 50i-nya. Oke, di sini juga ada spek-speknya, ada front kamera 5 megapiksel, rear kamera 50 megapiksel, connectivity-nya GPS, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, FM. Card slot-nya dual nano slim plus micro SD. Oke, di sini ada sensornya juga G-sensor, E-compass, L-sensor, proximity sensor, fingerprint, gyroscope by software. Jadi dia gyroscope-nya belum hardware ya cuy ya. Oke, langsung aja kita unboxing Infinix Hot 50i yang menurut gua ini cukup bagus ya karena desainnya sekarang udah baru ya Infinix ya. Jadi dia nggak pakai desain ala-ala boba-boba lagi. Udah nggak zaman sekarang desain boba. Dia desainnya menurut gua sih, gua ngeliat-ngeliat sekilas ya mirip-mirip sama itu ya Vivo V40 Lite ya kameranya. Kita coba lihat ya langsung ya. Oke, di sini udah kita buka dan kita langsung sobek aja. Kita langsung buang. Oke, kita buka langsung Infinix Hot 50 untuk pertama kalinya. Oke, ini dia Infinix Hot 50. Di atas ada handphonenya ya, tapi di sini dalamnya kok putih ya, bukannya hitam. Agak aneh nih, karena nggak nyambung banget sama boxnya yang warna hitam. Oke, ini separasinya kita singkirin dulu karena nggak nyambung juga. Terus di sini ada buku petunjuk pengguna ya, Hot 50. Terus di sini ada hard case. Oh enggak, ini soft case ternyata. Soft case bening yang bentuknya kayak gini ya. Jadi nanti kita udah kebayang bentuk kameranya kayak gini. Terus ada charger yang
USB-A to USB-C ya. Ini USB-A-nya, nih USB-C-nya. Oke, terus kita lihat lagi ada charger yang harusnya cuma 18 watt. Oke, di situ 18 watt ya. Di sini nih 18 watt max. Oke, dan di sini ada SIM card ejector. Oke, kita beresin dulu dan langsung kita pindah ke handphonenya ya. Oke, ini dia HP-nya Infinix Hot 50. Dia di depannya ini masih ada 5-year fluency. Ini gue nggak tahu ya sertifikasi atau jaminan, tapi harusnya kalau ada jaminan, kalau misalnya udah nggak fluency, udah nggak lancar, harusnya bisa diklaim ya. Tapi ini nggak tahu ini sertifikasi atau jaminan ya. Terus di sini juga ada NFC Splash Proof Helio G100, all new processor. All new sih memang all new. Oke, kita lihat ya langsung ya bentuk belakangnya, tapi kita langsung aja nih serosotin handphonenya Infinix Hot 50i. Kita lihat belakangnya 1, 2, 3. Oke, ini dia. Ini feel-nya bagus ya ternyata ya. Ini Hot loh, seri entry-nya Infinix loh ini. Tapi desainnya cakep banget. Oke, di sini kalau misalnya kalian lihat di sini ada tulisan ya. Tulisannya itu aspherical lens f1.6 27,2 mm. Oke, kayak gini handphonenya kita copot dulu ya, kita kletek dulu nih IMEI-nya. Oke, kayak gini Infinix Hot 50 ya. Ini clean banget, ini smooth banget. Dia feel-nya agak kasar matte-nya, tapi dia justru bikin nge-grip ya kalau dipegang ya. Dan Infinix juga udah mulai tobat buat bikin frame-nya itu yang tadinya misalnya ini chrome-chroman gitu, sekarang udah di-matte-in. Dan ini jadi lebih clean dan lebih cakep. Cuma buat sisi sampingnya ini layarnya ya, terutama dia masih agak nonjol ya. Dia masih ada bezelnya lagi, ada tambahan buat layarnya lagi, biar supaya dia layarnya nggak rata sama frame gitu loh. Jadi dia ada tonjolan sedikit. It's okay karena ini handphone entry level. Terus kita lihat atasnya ini kosong, di kirinya ada SIM tray. Ini SIM tray-nya harusnya full slot ya, 2 SIM card dan 1 micro SD. Oke. Udah bisa nih, jadi dia bisa up to 1 terabyte ya SD card-nya. Oke, kita tutup dulu. Terus misalnya kita lihat lagi bawahnya, di sini masih ada headphone jack 3,5 mm masih ada. Di sini ada mic, ada port Type-C, dan ada speaker. Gua nggak tahu ini speakernya mono atau stereo, tapi kita cobain aja karena di atas juga nggak ada speaker ya. Tapi di sini gua khawatir kalau misalnya kayak di Hot 50i, di sini juga mic-nya cuma 1. Jadi kalau misalnya kalian lagi ngerekam begini, pasti nanti mic-nya bakalan ketutup dan hasil suaranya bakalan jelek. Tapi nanti kita coba ya. Ini kita nyalain dulu dan langsung kita balik lagi setelah gua setting dulu handphonenya. Oke, dan ini dia HP-nya yang udah gua setting. Kalau kita lihat langsung nih ya, ini bloatware-nya sebenarnya cukup banyak ya. Ada Vita Mahjong, terus ada Hot Game, Hot Apps, terus ada Lazada, Shopee, TikTok, Facebook, terus ada Holo Browser, Phone Master, dan case-nya segitu aja. Udah lumayan banyak sih sebenarnya ya. Ada TikTok, ya kayak gitu. Terus ada WPS Office juga, ada Palm Store yang bawaannya dia, harusnya ada Messenger juga. Terus ada Hi Translate, harusnya bawaannya dia ya, Holo Browser, dan ada Car Care juga bawaan dia. Tapi ini cukup banyak, gak terlalu clean ya sebenarnya. Jadi kalian bisa matiin aja sebenarnya atau di uninstall aja sebenarnya. Oke, kalau kita lihat dulu ya, dia pakai XOS berapa? Tadi gua udah cek sih dia pakai XOS 14 ya. Kita lihat dulu. Oke, dia di sini ada update. Sebenarnya ada XOS 14 dan dia ada update ya. Dia lumayan gede kayaknya nih, di 1 GB, sekitar 1 GB kurang dikit. Ini harusnya ada banyak fix issues ya. Di sini ada fix issues, is there no response when user swipe up tuh. Terus dia ada banyak fix issue-nya di sini. Tapi nanti kita update-nya nanti aja pas kita sebelum review, kita coba lihat-lihat yang lain dulu. Kalau misalnya di sini dia udah XOS 14, terus RAM-nya di sini 6 GB plus 4 ya masih aja. Tapi kita bisa tambahin lagi jadi 6. Tapi kalau gua pikir ini harusnya dimatiin aja karena nggak terlalu berguna. Terus di sini juga ada storage yang kita lihat. Oke, di sini gua ada install Antutu sama CPU throttling ya. Jadi di sini ada APK-nya di 79,53 MB. Di sini ada apps-nya yang 6,34 GB dan other-nya di
89,15 KB. Di sini juga ada sistem firmware-nya ada di 13,36 GB dan sistem datanya di 17,34 GB. Lumayan gede. Kepakainya itu ada di 27,12 GB. Lumayan banyak ya kepakainya ya. Oke, kalau kita lihat dulu di sini baterainya ada 5000 mAh, screen-nya 1080 x 2460 pixel, Android 14. Ya, Android 14. Terus di sini juga ada ya, terus dia di Android 14 ya. Dia security update-nya itu ada di bulan Juli. Jadi udah lama banget nih. Tapi tadi kan ada update ya. Jadinya ini harusnya udah terbaru update-nya di bulan September ini. Oke, kalau kita lihat lagi dia fingerprint-nya itu fingerprint scanner-nya bukan di layar ya. Jadi di side ini nih, di tombol power-nya. Jadi sebenarnya ini cukup cepat, tapi ya karena masih di sini jadi ya nggak natural gitu loh. Tapi ya masih oke lah. Terus handphonenya juga berasanya cukup panjang ya cuy ya. Oke, terus kalau kita lihat di sini, gue udah tes Antutu juga. Kalau kita lihat di sini skornya ada di 425 ribuan. Tapi nanti kita update dulu. Mungkin kemungkinan ya dia juga bakalan naik skornya karena udah diupdate nanti. Tapi ini Helio G99 sama Helio G100 ini sebenarnya mirip-mirip aja, mungkin kayak cuma ganti nama aja, mungkin overclocknya juga dikencengin sedikit aja sih harusnya ya. Kalau misalnya kalau misalnya kalian tahu, coba aja beda Helio G99 sama Helio G100, ditulis di kolom komentar aja cuy. Terus kalau kita lihat di sini kameranya, modenya sebenarnya ada banyak ya, ada film, dia jadi bisa satu layar gitu ya, penuh kayak gitu, satu layar penuh gini. Terus kita coba lagi ada yang videonya ini dia di 720 bisa, 1080 30 bisa, 1080 60 fps bisa, dan 2K 30 fps bisa. Terus kalau misalnya di kamera depan kita lihat juga bisa 1080p 60 fps sampai 2K 30 ya. Oke, terus di sini ada AI cam. Di sini kita juga bisa nyalain HDR-nya, terus ada timernya, ada watermark clock itu ya, customize watermark. Jadi di sini juga bisa ada brandnya, terus ada teks customnya segala macam. Terus di sini juga ada portrait, super night, dan kita lihat lagi dia bisa dual video ya cuy ya. Jadi misalnya kalian nanyain dual video ini bisa, dan bisa ada modenya beberapa tuh kayak gini atau kayak gini, atau dibalik juga bisa. Kamera depannya yang gede, kamera belakangnya yang kecil kayak gitu. Terus dia juga ada mode yang lain lagi, ada slow motion, time lapse, short video, sky shot, pro, ada mode pro-nya dia ya, panorama, dokumen, AR shot. Oke, di sini udah nggak ada lagi kayaknya ya, udah nggak ada. Oke, langsung aja kita coba tes ya. Ini dia fotonya kayak gimana. Kita coba tes foto box-nya aja. Oke, kayak gitu. Terus kalau gue coba nyalain 50 megapikselnya, kita coba tes foto ini ya. Lego-legoan. Kita coba tes foto. Tajam nggak kira-kira? Oke, kayak gitu cuy. Kalau misalnya 55 megapikselnya gue matiin kayak gini. Apakah ada perbedaan? Coba kalian lihat ya, itu yang sebelah kiri yang 50 megapikselnya off, dan yang sebelah kanan 50 megapikselnya nyala. Terus di sini juga kita lihat kamera depannya, kita langsung foto aja. Kayak gitu, dia sekarang ada 16:9 ya, Infinix good job. Karena di Infinix Hot 50i juga udah ada. Di kamera belakangnya harusnya juga udah ada ya 16:9-nya. Ya, 16:9-nya udah ada juga. Kamera belakang 16:9 juga ada. Oke, dan kita langsung coba video di kamera utamanya dengan resolusi, harusnya sih ya kita coba di 1080p 60 fps ya. Kita cobain langsung. Oke, ini adalah contoh video dari Infinix Hot 50, nggak pakai i ya, Hot 50 aja. Ini di resolusi 1080p 60 fps di kamera utamanya, di kamera utama di belakangnya ini. Kalau kita lihat warnanya sedikit lebih vibrant ya di sini ya. Terus kalau misalnya gue coba jalan, nah jalan kayak gitu dia lumayan masih bergoyang-goyang. Ya masih bergoyang-goyang. Saya nggak jalan sih sebenarnya, cuma membelin bangku aja. Tapi ini berasa kalau misalnya masih goyang-goyang berarti dia belum ada OAS-nya, dan nggak ada AS-nya ya, karena gyro-nya juga masih software di sini. Tapi buat warna sebenarnya cukup oke ya.
lebih vibrant sedikit, cuma masih acceptable lah, warnanya ini bagus. Tapi kita coba nanti tes videonya pas video full reviewnya aja. Oke, kita langsung pindah ke kamera di depan ya. Kamera depannya kayak gimana nih? Oke, ini ada contoh video dari Infinix Hot 50 di kamera depannya di resolusi 1080p 60 fps ya. Ini kalau gue lihat kok detailnya agak kurang tajam ya. Kamera depannya ini berapa megapiksel sih? Oh, 8 megapiksel, pantesan. Dia nggak bisa ngasih detail yang bagus ya. Skin tone juga agak lebih putih, lebih putih, tapi mungkin karena cahaya. Nanti kita coba tes lagi di video full reviewnya aja ya. Dan ini kalau misalnya kalian dengar tadi mungkin ada mic-nya yang ketutup. Ini kalau misalnya gue agak ngelebarin tangan gue yang megang. Terus kalau misalnya gue lebih natural megangnya kayak gini ya, nih kayak gini. Tadi kan kayak gini ya. Sekarang kayak gini. Nah, ini suaranya mungkin ketutup ya mic-nya ya. Jadi suaranya mungkin agak mendem. Ini harusnya Infinix di handphone entry-nya harusnya juga udah pakai mic di atas juga ya, jadi bisa nge-backup mic yang di bawah ini. Oke, kayak gitu contoh video dari Infinix Hot 50 di kamera depannya. Kita langsung pindah ke kamera utama lagi. Oke, kayak gitu cuy. Kalau misalnya kita lihat ya, tadi contoh videonya juga contoh fotonya juga sebenarnya fotonya cukup bagus ya. Detail di kamera depan juga lumayan bagus. Terus kalau misalnya kita lihat di kamera belakangnya, ini yang 50 megapikselnya off juga sebenarnya cukup bagus. Dan 50 megapikselnya on juga harusnya lebih bagus daripada yang off ya. Oke, ini lebih bagus sih karena debu-debu aja kelihatan ya. Dan segitu aja video unboxing dari Infinix Hot 50. Makasih banget buat kalian yang nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa like video ini kalau suka dan share video ini ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Jangan lupa juga buat subscribe channel ini kalau belum, follow juga IG dan TikTok kita biar nggak ketinggalan video reviewnya ya. Gue Deddy pamit dan ciao.